saya tertarik dengan musrembang apa namanya? Musik apa tadi? Musik keren. Musik keren apa tuh Pak? Musik keren itu. Musrembang. Musik keren itu singkatan akronim, singkatan dari Musyawarah Inklusif Kelompok Rentan. Nothing about us without us. Without Tidak us. ada bicara tentang kami tanpa pelibatan kami. Ketika program skala berakhir, apakah ini akan diteruskan? Hal baik ini kita harapkan diteruskan. Dan musik keren ini kan baru kita lakukan di provinsi. Iya. Bagaimana praktik baik ini kita sebarluaskan di kita Direplikasi di punya level kabupaten kota. Selamat malam, selamat datang di program Bedah Nalar. Kali ini kita akan membedah tentang kebijakan dan juga polisi anggaran yang berpihak pada kelompok rentan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Skala, Seknas Fitra dan juga Bengkel APEK. Kali ini kita akan membedah terkait kebijakan dan penggunaan anggaran publik yang berpihak pada kelompok inklusi, kelompok rentan. Di dalamnya ada disabilitas, ada orang tua, ada anak, dan kelompok-kelompok lainnya yang dikategorikan kelompok rentan. Nah, di kesempatan ini sudah hadir 3 narasumber yang selama ini berkolaborasi, terlibat dalam jalan panjang bagaimana menghasilkan sebuah kebijakan yang berpihak pada kelompok inklusi di Nusa Tenggara Timur. Saya perkenalkan yang pertama, di tengah di samping kiri saya, Pak Yosep Hieronimus Dahat. Pak Yosep, selamat datang, selamat malam. Beliau ini Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam di Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian narasumber kita yang kedua, di sebelah kiri ada Ibu Juliana S. Ndolu. Beliau ini dosen di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yang juga terlibat dalam kegiatan advokasi. Beliau memimpin jaringan masyarakat sipil khususnya di isu gender, namanya Koordinator Pusat Studi Gender dan HAM di Universitas Nusa Cendana Kupang. Betul ya Ibu Juli? Iya. Ya, terima kasih banyak. Di lingkup universitas ya, jadi Iya. tidak masyarakat sipil secara keseluruhan. Oke, baik. Kemudian di samping kanan saya Nona Manis ini Kakak Prima G. Jurnalita. Wah, mirip-mirip jurnalis juga ya. Wah, namanya mirip-mirip jurnalis. Sementara saya lupa memperkenalkan diri, saya Frans Paterin, jurnalis Kompas yang bertugas di Nusa Tenggara Timur dan banyak melakukan advokasi dalam pemberitaan pada isu-isu kelompok rentan. Bapak Ibu semua, pada malam ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita akan banyak bercerita tentang jalan panjang kolaborasi yang dilakukan oleh jaringan masyarakat sipil dari kelompok inklusi bersama dengan pemerintah dan juga dengan akademisi tentang bagaimana menemukan satu pola yang tepat untuk bagaimana kelompok inklusi ini diakomodir masukan saran mereka, hak-hak mereka dalam kebijakan publik. Saya pertama kali ingin bertanya dulu ya, ingin ngobrol dulu ke Kak Prima. Kak Prima, Pak Roni, dan Ibu Juli, dalam beberapa hari terakhir ini jagat maya di NTT ramai dengan satu video di mana ada satu penumpang pesawat udara. Penumpang ini membawa tongkat, tapi ketika sampai di bandara, tongkat itu oleh maskapai ditimbang dan dibayar gitu ya kira-kira. Padahal tongkat itu melekat pada diri orang itu gitu. Ini ramai ditanggapi oleh netizen. Saya ingin tahu Kak Prima kaget ataukah memang itu sesuatu yang sudah biasa dialami oleh kelompok rentan ya, seperti Kak Prima dan teman-teman? Mungkin konteksnya di daerahnya, di kabupaten. Kalau di Kota Kupang, kalau kita bepergian di Kota Kupang sendiri itu sudah melekat menjadi bagian tubuh kita. Teman-teman di bandara pun sudah mengerti. Salah satu saya mau cerita soal advokasi kita juga di bandara.
Waktu sebelumnya itu awal isu inklusi belum terlalu menyala, kita tuh sering menandatangani surat pernyataan bahwa kita sakit. Jadi ketika kemudian ada apa-apa terjadi di dalam penerbangan, kita tidak diberikan asuransi seperti itu. Setelah kemudian teman-teman jaringan masyarakat sipil, khususnya isu disabilitas, isu inklusi, akhirnya kita bukan sakit nih, memang kita punya disabilitas dan berkebutuhan khusus. Different ability, punya kemampuan berbeda, bahwa kita semua sama, yang membuat kita menjadi disabilitas, orang dengan hambatan. Ketika fasilitas publik tidak ramah terhadap disabilitas, ketika fasilitas publik ramah terhadap disabilitas, maka kita menjadi non difabel. Oke, berarti kuncinya ada pada fasilitas publik ya? Ya, fasilitas publik memang harus aksesibel. Kenapa kemudian kita sering banyak sekali menuntut fasilitas publik, aksesibilitas pada fasilitas publik, terutama pada layanan-layanan dasar. Siap. Nah, itu kan kasuistis, Kak Prima, terjadi di bandara dan mungkin publik belum tahu ya apakah itu juga terjadi di bandara-bandara yang lain, tapi ini kasuistis. Nah, saya ingin tarik secara lebih luas di NTT sendiri, Kak Prima merasa apakah fasilitas publik kita ini sudah cukup mengakomodir kelompok rentan atau tidak secara di NTT dari perjalanan Kak Prima bersama dengan pemerintah berkolaborasi selama ini, lalu juga dengan akademisi dan kelompok-kelompok lain yang bersama mendorong kebijakan-kebijakan yang ramah tadi. Apakah dalam sekian tahun terakhir ini, 1-2 tahun terakhir ini sudah semakin mengakomodir atau masih jauh malah dari harapan kelompok rentan? Makin kesini makin baik sih. Tapi kalau mau banyak diperbaiki adalah perspektif disabilitas pada teman-teman OPD. Ketika kemudian mereka berpikir sendiri nih, tanpa melibatkan kami. Kalau bahasa kerennya nothing about us without us. Tidak ada bicara tentang kami tanpa pelibatan kami. Ketika fasilitas publik mereka yang kerja sendiri, bidang miringnya terlalu curam, sudah bidang miring pakai keramik. Terus asumsi bahwa ya sudah aksesibilitas yang penting ada bidang miring. Yang penting tidak peduli kemiringannya berapa. Ada tangga nih, yang penting kita sudah ada ini, sudah ada itu. Buat apa? Yang penting sudah ada guiding block nih di trotoar. Tapi depannya setelah di trotoar kita jalan guiding block, tapi di depannya ada lubang, ada pohon, ada tiang listrik. Terus guiding blocknya mereka tidak mengerti bentuk-bentuk guiding block itu apa. Kan ada yang lurus guiding blocknya, ada yang titik-titik. Pernah tidak teman-teman kita kelompok rentan ini ada yang jatuh gitu di fasilitas yang memang sudah didesain untuk ramah kelompok rentan, tapi kemudian karena tidak bagus ada yang terpleset? Pernah tidak dari cerita itu? Kita sering melakukan FGD dengan teman-teman, dengan jaringan masyarakat sipil yang lainnya. Kita melakukan audiens dengan teman-teman juga berdasarkan data kan sebelum kita audit ke dinas-dinas yang ada. Justru mereka tidak menggunakan trotoar. Mereka di teman-teman netra itu justru jalan di aspal, tapi tongkatnya dipukul antara trotoar dan jalan. Jadi mereka ikut ini trotoar nih, tapi tidak di trotoar karena itu tadi ketika kemudian teman-teman membuat guiding block tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman, tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Kita harus ingat bahwa dari seluruh kelompok rentan, disabilitas paling rentan. Dan disabilitas paling rentan, perempuan dengan disabilitas paling rentan. Paling rentan. Berlapis nih. Setelah kita mendengar keluhan dan juga masukan dari kelompok rentan yang disampaikan oleh Kak Prima tadi, kita tuh ingin tahu sejauh ini apa yang sudah dilakukan pemerintah. Dalam catatan kita memang NTT ini salah satu daerah yang mengakomodir kepentingan kelompok rentan melalui musrembang khusus ya. Jadi sebelum musrembang yang secara general itu dibikin musrembang khusus
menghadirkan kelompok-kelompok rentan, kira-kira apa masukan mereka, apa kepentingan mereka, apa harapan mereka yang perlu diakomodir dalam rencana pembangunan. Dan Pak Roni ini adalah salah satu pegawai dan merintis karirnya dari pegawai, kemudian saat ini menduduki jabatan kepala bidang, dan beliau terlibat cukup banyak bersama dengan kelompok rentan untuk menyusun program kebijakan di pemerintah. Saya ingin tahu Pak Roni, sejauh ini bagaimana bisa diceritakan secara singkat jalan panjang Pak Roni bersama kelompok rentan ini menyusun program sampai kemudian menghasilkan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan ini. Silakan Pak Roni. Baik, terima kasih. Saya setuju menggugah kesadaran tentang isu inklusi, ya, tentang isu kelompok rentan ini bukan jalan pendek, dia jalan panjang. Dan kalau kita mau flashback ke belakang, ini sudah ada beberapa tahun ya. Tapi kalau kita bisa bagi periode itu ke dalam momen-momen yang paling penting, saya pikir pertama sekali adalah ketika kita menandatangani perda tentang itu ya, tentang pengaruh utama gender. Kapan itu Pak Roni? Itu sekitar tahun 2023 2022. 22 ya. Itu yang kemudian menjadi payung sebenarnya untuk mengindikasikan sebenarnya keterbukaan pemerintah daerah untuk memperhatikan isu-isu dari kelompok rentan gitu. Nah, beberapa hal yang pemerintah sudah lakukan sebagai implementasi komitmen mereka untuk mendengar suara-suara dari kaum rentan ini, ada beberapa yang saya bisa sebutkan. Tahun 2023 misalnya waktu itu Ibu ya, kita terlibat ya Bu Prima ya. Penyusunan waktu itu RAD penyandang disabilitas ya. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Saya setuju dengan Ibu Prima yang bilang nothing about us without us, sehingga waktu itu pendekatannya adalah dengan mengajak kawan-kawan disabilitas sendiri sebagai fasilitator. Kami pikir waktu itu ya prinsipnya begitu. Kita tidak bisa merencanakan sesuatu yang tanpa melibatkan mereka yang kita rencanakan, kan seperti itu. Akhirnya kita punya dokumen itu ya Bu ya? Iya, dokumen setelah ya. berapa kali? Iya. Tapi mungkin perlu untuk disebutkan bahwa komitmen terhadap itu tuh implementasinya ada pada dokumen-dokumen yang lebih strategis, yang sebenarnya jadi induk, yang turunan teknisnya ada di RAD penyandang disabilitas, misalnya di RPJPD itu isu disabilitas itu masuk, kemudian di RPJMD. Nah di sini kemudian kalau saya perlu menyebut peran skala akhirnya ada di situ. Kenapa? Karena skala ini selain memfasilitasi kami memberi asistensi teknis terhadap penyusunan, dia juga menyediakan sebuah frame data-data kualitatif yang kemudian kita pakai untuk bisa mengakui isu inklusivitas ini dalam dokumen perencanaan strategis kita, seperti itu. Saya ingat benar betul waktu itu skala ini memfasilitasi kita sehingga tim penyusun itu tidak terganggu dengan hal lain. Tapi selain itu juga mereka kasih beberapa tenaga ahli untuk bantu kita supaya bisa menyusun RPJMD itu berbasis data dan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Oke. Kemudian dalam hubungan dengan ini, skala juga kan bergerak untuk perbaikan data kita sehingga mimpi Indonesia satu data, NTT satu data itu bisa tercapai. Mereka juga banyak bergerak di Pagub sekarang bicara tentang peningkatan PAD, mereka banyak bantu kita untuk peningkatan PAD. Kenapa saya perlu sebut? Karena terakhir semua ini, ketika kita bicara tentang peningkatan PAD, ketika ruang fiskal yang lebih luas, ini kemudian bisa menjadi sumber untuk membiayai program-program yang kita khususkan untuk para penyandang disabilitas. Mungkin hubungannya di situ. Oleh kelompok rentan. Nah, saya tertarik dengan musrembang apa namanya? Musik apa tadi? Musik keren apa tuh Pak? Musik keren itu. Musrembang. Musik keren itu singkatan akronim, singkatan dari
musyawarah inklusif kelompok rentan. Jadi ini kelompok rentan itu diberi ruang dalam siklus perencanaan reguler kita untuk punya satu forum sendiri. Satu forum sendiri. Satu forum sendiri, forum tematik untuk mereka merencanakan apa yang menjadi kebutuhan, jadi aspirasi dari kelompok-kelompok rentan ini itu bisa dibicarakan, didiskusikan dalam forum ini. Musik Keren. Itu dalam mekanisme pemerintah punya Pak yang resmi nih. Dan itu akhirnya diakui dengan keluarnya Pergub tentang Musik Keren. Pergub Musik Keren. Dan Musik Keren tahun ini baru selesai kemarin 3 atau 4 hari lalu, itu tahun kedua pelaksanaan. Tahun kedua Musik Keren. Itu biasanya di bulan-bulan berapa itu? Dia 1 atau 2 bulan menjelang puncak acara, itu Musrembang Provinsi. Musrembang Provinsi itu. Ya. Begitu. Jadi sekitar 1 bulan ini, karena kita rencananya Musrembang nanti sekitar awal Mei. Dia baru selesai dilaksanakan sekitar 2-3 minggu sebelum Musrembang puncak. Pak Roni, ini menarik Musik Keren, Musrembang kelompok inklusi yang sudah berjalan 2 tahun ini. Artinya kan ini ruang yang luar biasa diberikan untuk kelompok inklusi dan kebutuhan-kebutuhan mereka, harapan-harapan mereka langsung disampaikan kepada pemerintah. Nah, saya ingin tahu apa saja usulan program yang disampaikan dan diakomodir itu apa saja, Pak? Iya, baik, Frans. Jadi kami tidak ingin mempersulit situasi bagi kelompok kelompok rentan, sehingga forum Musrembang itu jadi forum di mana kelompok rentan ini menyampaikan, difabel dalam hal ini, itu menyampaikan usulan-usulan umumnya. Kemudian tugas kami di Bapperida menerjemahkan usulan-usulan itu, menyesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, menjadi sebuah program kegiatan yang dapat menampung aspirasi dari kelompok rentan. Berarti di kesempatan saya membayangkan dalam forum itu ada kelompok rentan, kemudian ada dinas teknis hadir, misalnya isu kesehatan, langsung nih dinas kesehatan. Benar sekali. Itu dinamikanya seperti apa itu? Kita kayak diskusi teman. Jadi hari pertama nih kita bahas 400 bahan ajuan-ajuan dari teman-teman di seluruh kabupaten dan kota. Terus kita lihat nih, kita disuruh berpikir, melihat ada kelompok rentan lain nih. Ada lansia, ada kelompok anak, ada kelompok masyarakat pesisir. Wah, ini apa yang mereka rentan nih? Karena ada yang per lembaga, ada juga yang per orang. Jadi no one left behind lah. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Jadi kemudian kita membahas lagi apa nih mereka mau, karena tidak semua dibahasakan secara baik bahasa pemerintah kan. Nah, akhirnya kita mencoba ini hari kedua dihadirkanlah OPD. OPD dan kita seperti teman tuh. Ketika Dinkes kita kan seperti kami HWDI mengajukan nih, ada nih mini karya per tribulan yang bisa melibatkan kelurahan, perempuan dan disabilitas. Iya Ibu, tapi itu intervensinya ke daerah, ke kotanya. Jadi Dinkes ke Kadis Dinkes Kota Kupang kalau soal mini log itu. Oh ternyata gitu. Terus gimana nih kita bisa intervensi tidak di pelatihan kalian? Jadi kita sudah ngobrol kayak gini. Lebih konkret ya. Dinas sosial pun gitu. Berapa sih sisa budgetnya? Uang untuk kita berapa sih? Terus itu berapa Pak? Itu secara mandatorinya, karena kita sudah punya perda nih, secara mandatorinya dari APBD itu dia berapa persen yang dialokasikan? Memang di perda itu tidak ada aturan resmi. Tidak ada aturan resmi, tapi sebagai acuan sementara saja. Waktu kami susun RADPD, kebetulan waktu itu kami terlibat sama-sama. Itu kami hitung kebutuhan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari kelompok rentan ini, itu sekitar 2% ya, kasarannya 2% dari APBD. Kalau kita punya APBD sekitar 5 triliun, 5 triliun berarti 1% dari 5 triliun itu kan 50 miliar ya. 2 berarti 100 miliar ya. Masuk tuh yang tadi 110 tuh. Oke, tangkap saya.
Nah, berarti saya sudah bisa menangkap ya, kita sudah bisa menangkap bagaimana kolaborasi antara kelompok rentan dengan pemerintah, mereka bersama-sama menyusun program yang kemudian terakomodir di dalam APBD. Sesi awal tadi kita banyak mendengar tentang bagaimana jalan panjang perjuangan kelompok rentan dan juga seperti apa dukungan dari pemerintah, tentu dengan kurang dan lebih selama 2 tahun ini sudah ada musrembang untuk kelompok rentan ini sudah berjalan. Nah, saya ingin tahu dari akademisi, dari Ibu Yuli yang juga di Undana, beliau menjadi koordinator pusat studi gender dan HAM di Undana, dan juga banyak terlibat dalam kajian-kajian yang diminta oleh pemerintah. Saya ingin tahu duduk perkara dari bagaimana keberadaan kelompok difabel, kelompok rentan, dan support pemerintah menjawab kebutuhan mereka dan hak-hak mereka. Ibu bisa menangkap secara umumnya seperti apa? Ya, baik. Sebenarnya isu tentang kelompok rentan ini kan isu global ya, termasuk kita di Indonesia, bahwa kita harus mengakui proses pembangunan yang dilakukan di seluruh dunia dan juga Indonesia, termasuk kita NTT, telah menghasilkan berbagai perubahan. Namun kalau kita merujuk pada data-data statistik, ternyata masih banyak juga yang belum mendapatkan manfaat yang maksimal dari pembangunan. Ya, kita misalnya lihat dalam konteks NTT, misalnya kita termasuk dalam provinsi dengan tingkat kematian ibu yang tinggi, tingkat kematian bayi stunting tinggi. Ya, bayi yang lahir dengan berat badan rendah itu cukup tinggi. Kemudian ada persoalan misalnya kekerasan terhadap perempuan yang tinggi. Kalau kita kemudian lihat di statistik NTT misalnya, perempuan yang bekerja tidak dibayar, itu jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Apa yang ingin Ibu katakan dengan deretan data semacam ini? Ini menunjukkan bahwa memang ada kelompok-kelompok yang kemudian kita kategorikan sebagai kelompok rentan. Yang tadi kita sebut ada perempuan, ada anak-anak, kemudian ada lansia, ada kelompok difabel, ada kelompok masyarakat adat. Tapi kelompok-kelompok ini juga bukan sebuah entitas tunggal. Ketika kita bilang perempuan, ada perempuan kepala keluarga, perempuan difabel. Yang masalahnya itu berbeda, ya, kebutuhannya berbeda. Karena itu isu GETSI, dulu kan isu gender sangat kencang, ya. Kita melihat perempuan jauh tertinggal. Tetapi semakin ke sini ada refleksi bahwa ketika kita bicara tentang perempuan itu tidak tunggal. Yang tadi saya bilang ada perempuan kepala keluarga, perempuan yang tinggal di kota, perempuan yang tinggal di desa, perempuan hamil, perempuan yang melahirkan, itu masalahnya berbeda-beda. Lansia perempuan, lansia laki-laki, masalah berbeda. Tadi Kak Prima menegaskan bahwa ketika melihat kelompok difabel, itu difabel perempuan dia punya tingkat kerentanan jauh dari laki-laki. Lebih tinggi. Jadi ini konteks kita di NTT. Nah, kalau kita saya cukup mengikuti ya, karena saya juga ada dalam gerakan perempuan sejak tahun akhir tahun 90-an. Isu gender sangat kencang saat itu. Jadi kalau kita mau lihat gerakan untuk mendorong yang namanya keadilan bagi semua, itu keadilan gender lebih panjang ya, kemudian keadilan untuk anak-anak, isu difabel dan lansia ini relatif baru gitu. Nah, saya mau geser sedikit ke kalau kita bagaimana melihat itu dalam kebijakan NTT. Ya, saya kebetulan pada periode penyusunan RPJMD sekarang, saya diminta untuk membantu tim siap siaga. Di dalamnya juga ada skala bersama-sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Bapperida NTT
untuk kita mengintegrasikan GETSI, isu GETSI ke dalam RPJMD. Kenapa ini menjadi isu penting? Karena kita harus mengakui dengan jujur ketika naskah teknokratik dikeluarkan, itu isu GETSI-nya tidak kuat di situ. Kenapa itu? Karena apa? Karena kita tidak punya data-data yang cukup. Oke. Kalau kita mau mengintegrasikan GETSI, kata kunci pertama adalah kita harus punya ketersediaan data terpilah. Nah, saya ingin tahu Ibu, kelompok rentan kita itu ada berapa di NTT ini? Kalau kita merujuk misalnya pada pergub kita bicara kelompok rentan banyak ya, tapi ketika yang di pemerintah kemudian mengkategorikan itu sebagai kelompok rentan dalam pergub itu ada perempuan, anak, lansia, difabel, masyarakat adat. Kalau difabel sendiri sekitar berapa Ibu? Saya tidak terlalu hafal ya angka pasti, tetapi jumlah difabel di NTT itu ratusan ribu kalau yang saya itu data lengkapnya di dinas sosial. Jadi itu. Nah, mencari data terpilah, menemukan data terpilah itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Karena selama ini kita harus mengakui bahwa pemerintah tidak terbiasa dengan membuat data terpilah. Kita omong sederhana saja ya Pak. Misalnya kalau kita bikin kegiatan, kita bikin daftar hadir supaya kita bisa tahu siapa penerima manfaat, maka harus jelas di situ yang ikut ini laki-laki, perempuan. Jadi kolom-kolom itu harus ada. Usia, apakah dia difabel atau tidak, apakah dia perempuan kepala keluarga misalnya. Jadi data terpilah itu penting. Jadi saya ketika masuk dalam kelompok untuk mendorong integrasi GETSI dalam RPJMD, saya juga dapat ketika melakukan proses riset, ternyata misalnya 3,5% perempuan kepala keluarga di NTT itu adalah penyumbang pada terjadinya kemiskinan ekstrim. Data ini mau bilang apa? Bahwa ada kebutuhan yang sangat berbeda ya, kerentanan yang berbeda antara perempuan yang hidup dalam keluarga yang lengkap, yang ada suaminya, dengan perempuan yang tidak bersuami atau perempuan kepala keluarga. Ada gap misalnya antara perempuan yang tinggal di kota dan perempuan yang tinggal di desa, berkaitan dengan akses informasi, akses mereka terhadap layanan kesehatan. Ada kesulitan misalnya teman-teman difabel ketika mau mengakses layanan publik. Saya ambil contoh misalnya di bidang pendidikan. Rata-rata SLB, sekolah luar biasa, itu hanya ada di ibu kota kabupaten. Jadi kita membayangkan kalau kita tinggal di TTS, di kecamatan misalnya di kecamatan yang jaraknya bisa 70-an 80-an kilo ke kota, artinya mereka akan tertinggal dalam hal pendidikan. Atau misalnya saya pernah punya riset di wilayah Fatuleu, ada satu wilayah yang anak-anak kalau mau ke sekolah itu jalan pergi pulang 16 kilo sampai hari ini. Ya masih 16 kilo. Dalam kondisi-kondisi begini, ini kita mau lihat persoalan gendernya ya. Itu orang tua punya tingkat kekhawatiran yang tinggi untuk melepas anak perempuan ke sekolah karena jaraknya jauh. Artinya ini fakta lapangan yang menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya gender, disabilitas, dan sosial inklusi itu adalah perspektif mandatori yang harus ada dalam kita punya kebijakan. Kalau kita mau pembangunan ini dinikmati secara merata oleh semua warga NTT dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, Ibu mengikuti selama puluhan tahun ya isu gender dan juga terlibat dalam advokasi juga ya, dari advokasi terkait kepentingan kelompok rentan ini. Sejauh ini Ibu menilai sudah seberapa akomodatifkah pemerintah kita, kebijakan pemerintah kita yang mengakomodir kepentingan itu? Sejauh ini Ibu melihat. Baik. Tentu ada perubahan ya. Iya, perubahan cukup banyak menurut saya. Baik.
Kalau kita mengukur perubahan di pemerintah, saya selalu memotret yang utama adalah kebijakan. Iya. Karena kebijakan itu menjadi rel bagi pemerintah untuk bekerja. Tadi Pak Roni sudah menyampaikan ya, misalnya di tahun 2022 kita punya peraturan daerah tentang pengarus utamaan gender. Saya kebetulan tim pakar pada saat penyusunan perdanya. Perda ini menurut saya menjadi fondasi yang kuat ya, selain kebijakan di nasional untuk pemerintah NTT. Dan saya lihat kalau saya membandingkan misalnya RPJMD periode sebelumnya dan periode ini, kita harus jujur bahwa dari segi muatan kepentingan kelompok rentan cukup terakomodir di RPJMD kelompok ini. Itu bisa kita lihat misalnya mulai dari bab yang menjabarkan tentang masalah-masalah yang ada di NTT. Itu cukup tertulis dengan baik tentang persoalan kelompok rentan. Karena sudah ada di gambaran wilayah, maka ketika dia maju ke isu strategis, program strategis, program prioritas itu ada di situ. Hanya memang ketika kita lihat pada anggaran, saya kebetulan baca lagi yang baru, saya sementara tulis artikel, hanya belum selesai ya untuk ini. Kita lihat pada alokasi anggaran memang belum terlalu maksimal. Ya, tadi disebut 2%. Ya, 2% ya. Jadi menurut saya Musrenbang atau Musikeren ini jembatan yang sangat baik ya. Bagi saya ruang-ruang partisipasi ini dibuka luar biasa untuk beberapa tahun terakhir ini. Terutama yang 2 tahun terakhir ya, ketika inisiasi untuk Musikeren. Jadi Musikeren ini menurut saya merupakan kebijakan afirmasi. Jadi kalau kita bicara dalam perspektif keadilan hukum, afirmasi itu dikategorikan sebagai positif diskriminasi. Orang akan melihat kenapa hanya untuk kelompok rentan, itu diskriminasi. Tapi dalam kerangka hukum itu diskriminasi positif. Karena afirmasi itu menjadi salah satu syarat penting untuk kita mendapatkan keadilan. Karena kalau kita bayangkan kalau dalam Musrenbang kemudian kelompok rentan yang selama ini terpinggirkan, tidak ada dalam forum-forum pembangunan, masuk di situ tidak akan ada yang bersuara. Betul. Yang akan menyuarakan itu lebih banyak adalah kelompok-kelompok dominan, apalagi kita hidup dalam sistem patriarki, patron klien kita kuat sekali. Jadi menurut saya kita melihat NTT hari ini dari sistem ini, kita bicara tentang sistem perencanaan tata kelola pemerintahannya. Sudah ada kemajuan yang cukup Apakah bagus. ini satu-satunya di Indonesia atau pertama di Indonesia atau dari catatan Ibu? Musikeren ini Musrenbang khusus ini. Saya tidak tahu ya untuk konteks Indonesia. Memang dulu saya pernah punya pekerjaan di Lombok. Mereka memang bikin musyawarah khusus perempuan, musyawarah khusus anak. Tapi apakah itu kemudian dilembagakan seperti NTT membuat perda, itu yang saya belum tahu. Tapi berita baik bahwa NTT menjadi contoh. Kemarin pemerintah Aceh datang melakukan studi banding ke NTT untuk melihat bagaimana proses Musikeren dilaksanakan. Jadi saya bilang ke teman-teman yang timnya Pak Roni, timnya Skala, bahwa luar biasa itu dari NTT untuk Indonesia, mendorong untuk kita punya tata kelola pemerintahan dan dilembagakan ya dilembagakan dalam bentuk pergub. Jadi kita punya tata kelola pemerintahan yang membuka ruang partisipasi, terutama untuk kelompok-kelompok yang selama ini ada di pinggir-pinggir, tidak pernah terdengar tidak pernah terdengar. Kak Prima sudah berproses di jaringan masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak kelompok rentan. Kita sudah dengar banyak problematik yang disampaikan. Saya ingin tahu
selama sekian tahun berproses ini, apa perubahan terbesar yang Prima alami bersama kelompok rentan ini, terutama dari sisi kebijakan pemerintah? Kita flashback nih. Ya. Dulu dari seperti awal saya bilang, kita melihat kayak diskusi-diskusi rapat-rapat itu kayak gelap sekali. Tidak menjangkau itu. Dulu kita sendiri-sendiri nih. Terus kemudian ada teman-teman dari masyarakat sipil yang lain yang sama isunya, ya gitu kolaborasi. Terus teman-teman sekarang juga memberikan pelatihan-pelatihan. Bagaimana nih kalau kita mau, bagaimana kita mau mengintervensi kebijakan-kebijakan masuk dalam beberapa dinas-dinas ini. Iya. Namanya juga kelompok rentan yang memang ada yang karena sejak lahir. Oke. Artinya pendidikan luar dan internal dan eksternalnya tidak cukup. Ada Iya. karena kecelakaan akhirnya membuat dia insecure sendiri. Betul, Ada yang betul. karena sakit penyakit. Iya. Akhirnya untuk bicara saja antara kita itu Tidak. perlu banyak waktu untuk Oke. untuk kita bisa jadi seperti ini. Hmm. Kemudian ada nih jembatan. Kita diajarkan. Ini kita ini dulu audit sosial dulu. Banyak hal yang sekarang belum termasuk tadi perkataan RADPD. Oke. Jadi aku mulai dari forum kecil tiba-tiba RADPD ada, oh iya, ada jenjangnya yang memang cukup panjang. Oke. Artinya teman-teman yang memang tidak bisa muncul kemudian menjadi muncul. Iya. Kita hadirkan kalau kolaborasi di koalisi di kita sendiri di HWDI. Kemudian kita ada nih bukan cuma disabilitas, ada di teman-teman yang biasa bekerja kebijakan. Oh ternyata harus audit sosial dulu. Setelah audit sosial, ini perjalanan kita menuju Musrembang ya, masih Iya. keren ya. Nah jadi setelah audit sosial, apa yang dilakukan? Iya. Kita audiens. Kalau HWDI sendiri, kami audit sosial ke 4 puskesmas, 1 pustu di Kupang dan 1 puskesmas di kabupaten. Kalau Iya. puskesmas kabupaten itu di Taros. Kalau puskesmas Kota Kupang, Ogogo, Pemuli, Iya. Pasir Panjang, itu sama. Oh, itu sama ya. Terus 1 pustu itu Pusulasi Anam. Apa nih yang menjadi persoalan? Audit sosial, itu audit sosial. Masalahnya apa? Oh iya, terus kita tanya lagi nih, konfirmasi ke dinas-dinasnya. Itu prosesnya ya, proses yang dilakukan. Akhirnya kita kemudian tahu ternyata harus ada ini dulu. Ketika kemudian seperti tadi bilang data tidak ada, apa yang kita perjuangkan? Hanya beras, oh katanya ini di sini. Terus kita menghadirkan nih fakta bahwa kita menghadirkan satu teman netra yang memang bermasalah ketika dia mengakses layanan kesehatan. Iya. Tidak adanya loket khusus. Oke. Nah teman-teman netra harus bersama pendamping ojek. Artinya Kak Prima mau bilang bahwa ruang itu diberikan, audit sosial ruang itu diberikan oleh Iya. pemerintah gitu melakukan itu. Ketika kemudian kita audit, ada kita audiens ke dinas kesehatan misalnya KIS, ada dananya nih. Oke. Jadi tidak perlu harus ke tingkat paling atas provinsi kita minta gedung-gedung provinsi. Ternyata kalau kita asuhan ke dinas-dinas yang terkait terbuka. Artinya Kak Prima mau bilang bahwa pemerintah sekarang semakin terbuka ya, semakin terbuka dengan kerja-kerja advokasi dari kelompok. Advokasi kita akhirnya lebih terbuka, lebih fleksibel. Ada jalan ke sana ya? Semakin Ketika terbuka. kemudian pemerintah juga kasih tahu kita, kayak teman-teman ombudsman juga kasih tahu. Oh kita selama ini kasih tahu loh, ini informasinya ada kalau mau melaporkan fasilitas publik yang tidak ramah segala macam. Oh ternyata tidak sampai ke kami karena ombudsman menggunakan sarana media informasi itu tidak aksesibel. Oh iya, layanan di dalamnya sudah, prasarana pada kantor ombudsman sudah. Tapi ketika kemudian mereka menginformasikan apa yang harus kita lakukan pada pelaporan, Oke. ketika ombudsman bilang kalian tidak ada laporan, informasinya mana? Ketika oh iya kita cuma ada banner. Akhirnya kita saling memberikan edukasi. Oke. Jadi saya tangkap poinnya yang Kak Prima sampaikan bahwa ruang itu terbuka ya. Mulai terbuka untuk kelompok rentan, mulai terbuka melalui mekanisme itu tentunya. Nah, apalagi yang Kak Prima selain ruang yang terbuka, apalagi semakin didengar juga ada ruang khusus di Musrembang. Ya. Nah, itu apalagi yang Kak ingin sampaikan perubahan-perubahan itu.
yang paling penting dari kita sendiri ya, untuk seknya organisasi sendiri. Ketika kemudian kita audiens dengan DPRD Provinsi Komisi 5, akhirnya kita dapat sekretariat di Gedung Pramuka Kuada NTT. Ada sekretariatnya? Satu ruangan. Dulu kita berpikir nih, aduh ini harus bayar berapa? Nah kita organisasi masyarakat sipil yang dan tahu sendiri kalau masyarakat sipil, apa sih dananya harus sekretariat yang satu rumah puluhan juta kan? Gratis itu? Audiens berdasarkan audiens itu kita kemudian diberikan ruang di Gedung Pramuka Wadah Pramuka NTT di Adi Sucipto di Penhui. Itu merupakan kita memudahkan kita, wifi-nya sudah gratis, terus memperlancar kita berkomunikasi dengan orang yang dan kerja advokasi di situ ya. Siap. Lebih banyak ruang baterida, kemudian kalau kita mau intervensi lah kita main, jadi sudah koordinasi gitu. Koordinasi ke teman-teman, isu-isu inklusi ini jadi mereka lebih terbuka. Tapi memang ada beberapa yang harus kita jelaskan bahwa tidak selamanya yang tampak. Mungkin ketika mereka melihat kita yang tampak dengan kursi roda, dengan tongkat, tidak mengerti. Seperti gedung aula gubernur sendiri, mungkin kita bisa bahas seenaknya kita mau bahas. kita bisa bicara, yuk kita omong ini nih. Sudah merasa seperti rumah sendiri ya? Jadi terima kasih. Siap. Karoni, ke depan ada rencana apa Karoni? Ini kan Karoni sudah terlibat dalam perumusan sampai lahir musik keren ya, Mas Rembang khusus tadi. Ke depan ada program apa, ada rencana apa untuk memperkuat ruang akses bagi kelompok inklusi ini? Kalau saya boleh menggambarkan tahapannya atau menyimpulkan tahapannya. Mungkin yang kita lakukan dulu awal-awal adalah pengakuan terhadap kelompok ini, supaya kelompok ini bisa mendapatkan apa yang Ibu tadi sampaikan sebagai tindakan afirmasi dari pemerintah, pengakuan. Tapi kedepannya yang menjadi fokus adalah mendorong supaya partisipasi mereka itu makin tinggi. Dan ini komitmen ini tampak dalam RPJMD misalnya. Itu ada ada dua ukuran yang kami pakai untuk menilai itu. Yang pertama itu partisipasi kelompok rentan, dalam hal ini difabel itu dalam lapangan kerja formal. Itu kami targetkan untuk naik dalam 5 tahun ini. Kemudian partisipasi mereka dalam pendidikan juga. Dalam pendidikan, lapangan kerja pendidikan. Jadi kalau mungkin saya boleh menyimpulkan secara umum, mungkin yang mendorong adalah partisipasi kelompok rentan dalam partisipasi. Ya, akhirnya kemudian waktu itu skala kemudian mendesak pemenuhan kuota 2% untuk pekerjaan. Nah, Ibu Yuli, format idealnya seperti apa Ibu yang dari sisi Ibu ke depan? Kalau kita bicara tentang ideal, ini pasti harus ada trial and error untuk kita mendapatkan sesuatu yang ideal. Nah, mungkin kalau kita bicara dalam konteks pembangunan, kan yang diperjuangkan itu adalah bagaimana ada partisipasi bermakna. Partisipasi bermakna itu kita bicara tentang bagaimana kelompok-kelompok rentan hadir, suaranya didengar, suaranya itu mempengaruhi pengambilan keputusan, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan berpihak pada mereka. Dan menurut saya musik keren ini merupakan sebuah model yang baik, sebuah pembelajaran best practice ya yang baik, karena musik keren ini menurut saya kebijakan yang tadi saya bilang, kebijakan afirmasi. Afirmasi itu seperti tadi yang saya garis bawahi menjadi syarat untuk kita mencapai yang namanya keadilan. Jadi musik keren menurut saya dengan semua tahapan yang memastikan semua kelompok rentan bisa bersuara, termasuk misalnya kelompok difabel yang bisu tuli juga ikut karena ada difasilitasi JBI ya, juru bahasa isyarat di
ada difasilitasi JBI Juru Bahasa Isyarat di situ. Nah kan untuk kedepannya ini kita juga mendorong bagaimana komitmen pemerintah yang lebih kuat lagi. Ini musik keren, ini kan intervensi skala, ya. Ini sebuah hasil yang baik. Nah, ketika ini sudah dilembagakan dalam bentuk peraturan gubernur, ini kalau kita menanti ketika program skala berakhir, apakah ini akan diteruskan? Hal baik ini kita harapkan diteruskan. Dan musik keren ini kan baru kita lakukan di provinsi. Bagaimana praktik baik ini kita sebarluaskan kita punya kabupaten kota, supaya lebih banyak kita punya kelompok-kelompok rentan bisa menjadi penerima manfaat yang baik dari proses pembangunan. Didengarlah NTT. Jadi ini Pak Runi ya dan teman-teman di pemerintah, kita teman-teman masyarakat sipil, Kaprima, kami di perguruan tinggi, kita punya tugas sama-sama bagaimana hal baik ini kita kawal supaya terus berlanjut dan juga ini bisa direplikasi di kabupaten kota. Nanti dalam perjalanan mungkin kita akan program-program pembangunan itu kan pasti ada tambal sulamnya. Kita akan lihat mana yang akan menjadi peluang lebih baik. Jadi kolaborasi itu harus tetap kita jaga. Karena tidak ada yang bisa mencapai sesuatu yang baik dengan kerja sendiri ya. Apalagi kita di NTT dengan situasi keterbatasan fiskal dan lain-lain. Kolaborasi semua pihak. Misalnya saya mau ambil contoh Undana, kebijakan rektor kami untuk tahun ini memilih beberapa kabupaten kota untuk mewujudkan yang namanya Undana berdampak. Jadi ada kebutuhan riset misalnya dari riset daerah, kebutuhan pemerintah misalnya untuk apa yang mau diketahui lewat riset itu Undana bekerja sama dengan itu, dan untuk kita punya program pengabdian pada masyarakat itu juga kerjasama yang erat dengan pemerintah. Jadi beriringan dengan kebijakan pemerintah. Iya, supaya betul-betul kita bilang perguruan tinggi hadir dan memberikan dampak itu nyata dalam melalui kita punya Tridharma ya. Antara lain melalui penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Oke, baik. Ya, makasih. Ya, kita sudah di penghujung dialog ya, penghujung cerita. Saya ingin mendapatkan catatan akhir, catatan penutup, closing statement dari tiga narasumber kita. Karena tadi yang memulainya dari Kaprima, kita ingin sekarang memulainya dari Ibu Yuli. Ibu Yuli, silakan closing statementnya. Baik, terima kasih. Praktik baik yang sudah dilakukan di NTT untuk memberikan ruang bermakna bagi kelompok rentan dalam proses pembangunan di NTT melalui misalnya pelembagaan kebijakan yang ada itu harus diteruskan. Dan kita semua baik pemerintah, jaringan masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, kita sama-sama punya tanggung jawab moral untuk mengawal ini agar komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada satupun warga NTT yang tertinggal dalam pembangunan bisa tercapai. Ayo bangun NTT ya. Oke, terima kasih Ibu Yuli. Pak Roni, silakan. Ya, izin saya ada catatan, saya kutip sedikit. Wah, keren. Silakan Pak Roni. Sebagai closing, saya mungkin mau ajak teman-teman jaringan masyarakat sipil untuk tidak berhenti di level sampai di advokasi saja. Mungkin kita perlu kawal sampai di tahapan implementasi, sehingga apa yang sudah kita
tuangkan di RAD dan RPJMD ini bisa bisa diimplementasikan dengan baik. Kami juga selalu terbuka untuk praktek-praktek baik ya untuk kita. Kalau kita mau bicara tentang musik keren tadi, saya agak lupa sampaikan, itu sebenarnya praktek baiknya bukan pertama di Indonesia, tapi levelnya di kabupaten. Untuk diimplementasikan di provinsi mungkin itu yang baru pertama di Indonesia. Jadi mungkin kita terbuka untuk ada praktek-praktek baik yang bisa kita kita adopsi di setting NTT. Mungkin itu yang jadi pernyataan penutup dari saya. Oke, terima kasih Pak Roni. Kak Prima mau bilang apa ini? Menghadap ke sini aku ke sana saja. Ke sana saja. Oke. Tapi Anda tadi lihat ke terus ini. Yang terjadi nervous ini. Ayo Kak Prima, ke sana. Saya cuma mau kasih tahu kepada teman-teman kelompok rentan semuanya. Ketika kita bisa berbicara, kita bisa mempengaruhi. Ketika kita bisa mempengaruhi, kita bisa merubah hidup kita. Oke. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Oke. Catatan penutup yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita, Kak Prima, Pak Roni dan juga Ibu Yuli, mengakhiri diskusi kita pada malam ini. Seperti yang Roni sampaikan tadi bahwa jalan panjang mengawal hak kelompok rentan ini yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil, oleh akademisi bersama-sama dengan pemerintah, tidak hanya sampai pada yang sifatnya administrasi saja, tapi kita akan kawal bersama sampai pada level implementasi. Saya kira demikian diskusi kita malam ini. Terima kasih banyak pada Skala, pada Seknas Fitra dan juga Bengkel APEK yang telah menghadirkan forum ini. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini bermanfaat untuk kita bersama. Saya undur diri dan ketiga narasumber kita undur diri. Terima kasih banyak. Selamat malam.